Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kembali lagi dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta bersama saya Defretes Jaramano, mahasiswa semester 6. Pada pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur buat kebaikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami akan membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati, bahkan Engkau berkati juga anak-anakmu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini ya Bapa. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh dapat memberkati kami semua ya Bapa. Ini doa dan permohonan kami Tuhan Yesus, hanya dalam anakmu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita baca bersama-sama terdapat dalam Matius 5 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya rindu berbicara tentang kebahagiaan. Kata berbahagia ini menunjukkan kepada kesejahteraan semua orang yang karena hubungannya mereka dengan Kristus dan firman-Nya serta menerima kerajaan Allah yang meliputi kasih, perhatian, keselamatan dan kehadiran Allah. Ucapan berbahagialah dalam pembacaan kita pada pagi hari ini dapat kita maknai bahwa berbahagia dalam situasi apapun. Yang menjadi pertanyaan besar dalam kehidupan kita, apakah kita akan tetap berbahagia jika kita mengalami yang dinamakan dengan duka cita atau kematian, kemiskinan, kesengsaraan, dan penderitaan? Untuk itu, tema pada pagi hari ini yaitu kebahagiaan yang sejati. Bagaimana kita dapat menemukan kebahagiaan yang sejati itu? Poin yang pertama yaitu berbahagia dalam keadaan apapun. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai manusia sering menganggap bahwa kebahagiaan itu di saat kita memiliki uang yang banyak, rumah mewah, mobil baru, dan masih banyak hal-hal yang merupakan unsur kebahagiaan. Tapi ketika kita mengalami kemiskinan, duka cita, dan penderitaan, apakah kita mau tetap bahagia? Terkadang kita sebagai manusia, ketika kita mengalami masalah dalam kehidupan kita, mungkin tidak ada lagi senyuman atau kebahagiaan itu dalam diri kita. Bahkan amarah dan rasa kekecewaan itu yang selalu melintas dalam pikiran kita. Dan kita juga sering mempersalahkan Tuhan. Mengapa ini harus terjadi dalam kehidupan saya? Itu yang selalu kita sampaikan kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan masalah seperti itu, kita harus tetap berbahagia. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena sangat jelas firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan kepada kita semua bahwa dalam keadaan apapun kita tetap tersenyum dan merasakan kebahagiaan itu. Percayalah bahwa di balik setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, ada maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita dapat merasakan kebahagiaan itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, poin yang kedua yaitu kenali siapa yang membuatmu bahagia. Ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan itu dalam kehidupan kita, maka yang perlu kita ketahui siapa yang memberikan kebahagiaan itu, yaitu cuma Yesus Kristus yang mampu memberikan kebahagiaan yang sejati. Terkadang kita berharap kepada manusia, tapi kebahagiaan yang diberikan oleh manusia tidak seperti kebahagiaan yang kita terima dari Yesus Kristus. Kebahagiaan yang kita dapat dari manusia hanyalah kebahagiaan sementara, tetapi kebahagiaan yang kita terima dari Tuhan adalah kebahagiaan yang sejati dan kekal. Jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan itu, yang kita perlu ketahui yaitu jangan pernah menggantungkan kebahagiaan itu kepada orang lain. Karena belum tentu orang lain akan membuat kita bahagia, tapi
raihlah kebahagiaanmu sendiri bersama Yesus Kristus. Karena dialah satu-satunya sumber kebahagiaan yang sejati itu. Poin yang ketiga, syukurilah setiap hal kecil yang terjadi. Bapak Ibu yang terkasih, ada kalanya yang menghalangi kebahagiaan adalah sikap kita yang lebih fokus pada sesuatu yang belum dimilikinya dibanding apa yang sudah kita miliki saat ini. Terkadang kita sebagai manusia, ketika kita menerima sesuatu dalam jumlah yang sedikit atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita tidak pernah bersyukur. Bagaimana kita mau bahagia jika dari hal yang kecil saja kita tidak bisa bersyukur? Kita harus tetap bersyukur, karena ketika kita bersyukur dari hal yang kecil, maka kita akan terus merasakan kebahagiaan itu tanpa adanya beban dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mau merasakan kebahagiaan itu dalam hidup kita, maka yang perlu kita lakukan yaitu tetap berbahagia dalam keadaan apapun. Dan kita juga perlu mengenal siapa sumber kebahagiaan itu. Jika kita tahu siapa sumber itu, maka tetaplah berpengharapan padanya, karena kebahagiaan yang sejati itu hanya ada di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.